Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Sabina Gamur, NIM 162303005, jurusan Sosiologi kelas A reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang buku yang telah saya review, yaitu buku ke-8 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial dengan judul Lembaga Nasional Penelitian Ekonomi dan Sosial. Yang pertama, perubahan struktur. Dalam makroekonomi, output dan lapangan kerja, state of art secara implisit dianggap telah diberikan. Namun dalam jangka panjang, hal itu jelas perubahan dalam keadaan seni, yaitu inovasi yang produktif, proses dan barang dan jasa memiliki pengaruh yang kuat pada pola dan volume pekerjaan. Di bagian ini kami mengeksplorasi berbagai aspek dampak perubahan pada pekerjaan. Yang paling berkelanjutan, sumber perubahan struktural dalam industri adalah teknologi baru, yaitu subjek dari bab pertama. Tinjauan singkat menunjukkan teori ekonomi itu mengakui kemungkinan pengangguran teknologi yang bertahan lama. Yang berikut pertanyaan upah. Dari sekian banyak hubungan antara upah dan pekerjaan, 2 diantaranya paling banyak menonjol pada waktu yang berbeda. Dalam model ekonomi klasik, level pekerjaan ditentukan oleh tingkat upah real. Dalam pendekatan ini, pengangguran paksa tidak terjadi. Di dunia nyata, upah adalah biasanya dikontrak dan dibayar dengan uang, dan upah real kemudian tergantung tentang bagaimana harga selanjutnya berperilaku. Kesimpulannya adalah bahwa untuk sebagian besar periode pasca perang, masalah upah yang signifikan baru bagi Inggris tidaklah terlalu nyata upah, tetapi kecenderungan kenaikan upah nominal atau inflasi upah menjadi agak terlalu besar, apakah ada pekerjaan penuh atau pengangguran. Akibatnya, pemerintah semakin menggunakan kebijakan siapa konsekuensinya. Konsekuensinya adalah pengangguran yang lebih tinggi dengan harapan mengurangi upah inflasi. Kebijakan makroekonomi. Selama 1/4 abad setelah perang, doktrin itu adalah kebijakan fiskal harus bertujuan untuk menyeimbangkan ekonomi, dan bukan hanya anggaran. Itu diterima secara umum oleh ekonom dan pemerintah Inggris. Ortodoksi baru dari manajemen permintaan ditantang di akhir tahun 1970-an, baik dengan percepatan inflasi dan doktrin moneterisme untuk waktu yang singkat mendikte kebijakan pada awal tahun 1980. Ini adalah yang pertama dari 2 kesulitan yang menghadapi siapapun yang mencoba melakukan analisis objektif. Kesulitan lainnya adalah bahwa ekonomi Inggris tidak mandiri. Peraturan pemerintah ditujukan untuk mempromosikan pekerjaan di Inggris mungkin menguntungkan atau tidak menguntungkan. Efek pada pekerjaan di negara lain, seperti halnya kebijakan negara lain, akan berdampak pada pekerjaan di sini. Dimensi internasional. Keterbukaan melibatkan migrasi orang, perdagangan barang dan jasa, dan pergerakan modal. Arti penting keterbukaan bagi perekonomian adalah diperiksa dalam konteks tahapan deregulasi yang berurutan. Keduanya domestik dan internasional sejak perang dan rezim internasional yang berbeda dari Bretton Woods hingga tahap internasional terbaru berhasil mengambang. Berikut analisis situasi di mana dimensi internasional membantu atau menghalangi kebijakan pekerjaan rumah tangga. Kesimpulan yang jelas adalah mencapai bahwa prospek pekerjaan Inggris dipengaruhi oleh internasional daya asing. Yang berikut adalah wirausaha.
Jumlah wira swasta yang telah meningkat sebelum tahun 1971 menjadi angka 1,9 juta, turun sedikit 1,2% pada tahun 1970-an, sedangkan karyawan yang bekerja turun 2,1 juta saat resesi dari 1979 hingga 1983. Jumlah wira swasta naik 318.000, terbagi kira-kira sama antara pria dan wanita. Dari tahun 1983 hingga 1989, keduanya wirausaha pria dan wanita terus meningkat. Dan yang terakhir sebanyak 213.000. Secara keseluruhan jumlah pekerja mandiri meningkat dari tahun 1979 hingga 1989 sebesar 1,3 juta, dari bawah 2 juta menjadi lebih 3 juta. Itulah tumbuhnya wirausaha tidak secara eksklusif diperhitungkan oleh resesi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan wirausaha perempuan seiring dengan pertumbuhan karyawan dalam pekerjaan. Yang berikut pengangguran. Perkiraan pengangguran saat ini berasal dari dua hal yang berbeda sumber. Pertama, ada survei Angkatan Kerja atau LFS yang dijelaskan di atas. Pengangguran masalah kebijakan, dan dari situ kami menarik angka-angka untuk pekerjaan dan wirausaha. LFS mendefinisikan pengangguran dalam istilah mencari pekerjaan. Ada perubahan dari waktu ke waktu cara menghitung jumlah pengangguran, khususnya di tahun 1980-an yang lebih sedikit. Dalam 21 tahun 1948 sampai 1968, jumlah orang tertinggi yang sepenuhnya menganggur di Inggris Raya adalah 550.000 pada tahun 1968, dan hanya di 3 tahun itu melebihi 500.000. Ketenaga kerjaan lengkap. Dalam pekerjaan penuh dalam masyarakat bebas, William Beveridge disebut satu definisi pekerjaan penuh sebagai makhluk keadaan di mana jumlah lowongan yang tidak terisi tidak jauh di bawah jumlah orang yang menganggur, di mana memilih dirinya sendiri. Untuk mendefinisikan pekerjaan penuh sebagai memiliki lebih banyak pekerjaan kosong daripada orang yang menganggur, daripada sedikit lebih sedikit. Dan dia menambahkan bahwa pekerjaan harus dengan upah yang adil. Tenaga kerja pasar harus selalu menjadi pasar penjual, bukan pasar pembeli. Yang berikut adalah kontribusi teori ekonomi. Pengenalan teknologi baru mungkin memiliki ekstensi efek langsung dari menempatkan sejumlah pekerja menggunakan metode lama kehilangan pekerjaan, tetapi jika harga dan upah fleksibel, pengangguran tidak bisa bertahan. Harga yang fleksibel akan memastikan bahwa penyesuaian permintaan ke pola baru pasokan akan terjadi, dan upah fleksibel akan memastikan hal itu. Pasar tenaga kerja bersih, sehingga pekerjaan penuh atau tingkat alami pengangguran menurut preferensi terminologis akan dipulihkan. Namun tidak semua ekonom menerima skenario optimis ini. Penyetimbangan mekanisme mungkin tidak berfungsi dengan cara yang ditentukan untuk menghilangkan pengangguran. Tidak sukarela. Itu adalah pesan dari teori Jenderal Keynes. Keuntungan teknis dan produktivitas. Secara luas diyakini bahwa perubahan teknis semakin cepat sejak Perang Dunia Kedua. Pertama-tama, ada tumpukan ide dan metode yang dikembangkan untuk perang yang dapat diterapkan untuk perdamaian tujuan. Lalu ada kemajuan spektakuler dalam kimia industri, termasuk pembuatan sejumlah materi baru. Dari tahun 1960 dan seterusnya, file teknologi mikroelektronika baru, terutama komputer, menjadi semakin penting. Semua ini akan membuat orang mengharapkan produktivitas itu.
Kesimpulan Grillises bahwa sementara ada hubungan antara R dan D yang jatuh dan penurunan dalam pertumbuhan produktivitas, itu hanya dapat menjelaskan sebagian kecil perlambatan. Tapi ada satu pandangan luas tentang pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat di tempat lain setelah Perang Dunia Kedua selain di Amerika Serikat adalah negara lain mengejar dengan tingkat yang lebih maju teknologi Amerika. Karena produktivitas tenaga kerja dan normal prosiklikal ini saja sudah cukup untuk mengurangi tingkat pertumbuhan produktivitas rata-rata sampai pemulihan output penuh menjadi mungkin. Jika resesi berkepanjangan menyebabkan jatuhnya investasi lebih dari biasanya, ini mungkin memiliki efek jangka panjang dan tren produktivitas. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.